Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui tahu bahwa Akademi Rahasia Surga kemungkinan besar telah menyelidikinya mengenai beberapa latar belakangnya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu terkejut dengan itu. Dia merenungkannya sejenak sebelum menjawab, "Saya sendiri tidak yakin. Saya akan menanyakan pendapatnya nanti dan melihat apakah dia ingin bergabung." Dia memiliki kepribadian yang sangat aneh. Keduanya berbicara satu sama lain saat terbang menuju Heaven Secret Courtyard dengan bangau besar milik lelaki tua itu. Lokasi halaman rahasia surga tidak terlihat. Itu terletak di tempat tinggi di pinggiran Akademi Rahasia Surga. Di sekitar tempat itu terkandung dalam formasi kabut 9 istana. Sepertinya tidak ada yang terlihat di sana dari luar, tetapi segala sesuatu dari luar dapat dengan jelas terlihat dari dalam. "King Sui, kamu bukan dari 4 benua, kan?" tanya orang tua itu. "Saya dari 5 benua lainnya. Ini sebenarnya bukan rahasia." King Sui juga yakin bahwa mereka sudah tahu tentang ini. 5 benua. Konon, dulu 9 benua itu sangat seimbang dan erat berhubungan satu sama lain. Siapa yang mengira mereka sekarang dipisahkan oleh gunung dan lautan? Orang tua itu melihat sekeliling dan berkata dengan emosional menggelengkan kepalanya. "Senior, saya ingin tahu apakah ada metode lain untuk bolak-balik antara 5 dan 4 benua, selain beberapa formasi besar kuno." King Sui selalu menyimpan pertanyaan ini di benaknya. Dia masih ingin bersatu kembali dengan keluarganya. Karena berdiri, dia butuh waktu sekitar 10 tahun hanya untuk bertemu mereka sekali. Dikatakan bahwa mereka memiliki, misalnya, prajurit yang telah mencapai tahap Dewa Semu, serta beberapa penguasa penyusut jarak yang legendaris. Selain itu, dikatakan ada metode lain di benua naga melonjak, benua Phoenix menari, dan benua Haohan yang tidak kami ketahui, ucap orang tua itu memandang King Sui. King Sui berasal dari 5 benua lainnya, jadi tidak aneh baginya untuk menanyakan pertanyaan ini. "Oh ya, senior, apakah ada sekte atau dinasti di kelas 5 di 3 benua lainnya?" Setelah mendengar ide-ide ini, King Sui tahu bahwa untuk saat ini, dia tidak dapat melakukan apa-apa selain hanya mendengarkannya. Dia masih bisa bertanya tentang nilai mereka. Ya, tentu ada. Meskipun benua Kerbau Barat adalah salah satu dari 4 benua, celah kekuatan dengan 3 benua lainnya terlalu besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan celah kekuatan antara benua Kerbau Barat dan 5 benua lainnya. Ucap orang tua itu menghela nafas. Perasaan yang dia rasakan adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun King Sui menganggap bahwa 3 benua lainnya harus sangat kuat, dia bahkan bisa merasakannya hanya dengan mendengarkan nama mereka. Tentu saja, ini tidak mutlak. Namun, setelah menerima jawaban yang akurat, dia tidak tahu apakah dia harus merasa senang atau murung. 3 benua lainnya pasti memiliki keberadaan Dewa Semu. Mungkinkah Dewa Semu menjadi makhluk paling tangguh yang pernah ada? "Senior, seberapa kuat Master Negara bagian kelas 5? King Sui mengambil kesempatan untuk menanyakan pertanyaan ini. Ini bukan tebakan yang akurat. Seharusnya sekitar 20 juta nimbus, juga dikenal sebagai 2000 matahari, jawab orang tua itu. "Oh, jadi 10.000 nimbus setara dengan 1 matahari. Master Negara kelas 5 pemula memiliki kekuatan sekitar 200 matahari sedangkan yang di puncak memiliki kekuatan 2000 matahari. Kesenjangan antara kekuatan kelas yang sama memang semakin lebar dan lebar." King Sui berkata sambil tersenyum. "Semakin jauh Anda maju, semakin lebar celahnya. Sebenarnya, pada saat seseorang mencapai level ini, mereka hanya menampilkan diri berdasarkan nilai master negaranya. Bahkan ini hanyalah konsep yang samar-samar. Itu semua berdasarkan kekuatan yang Anda rasakan dari lawan.
Ini karena semua ini sudah diatur bertahun-tahun yang lalu, dan telah banyak berubah di banyak tempat. Sambil berbicara, mereka sudah tiba di halaman rahasia surga. Setelah melewati formasi kabut 9 istana, King Sui menyadari bahwa dia bisa melewatinya sebanyak yang dia suka dengan 9 langkah istana. Apakah menurutmu formasi ini sangat mudah? Suara lembut namun bermartabat tiba-tiba terdengar. King Sui mengangkat kepalanya dan melihat seorang lelaki tua dengan gaun naga emas berdiri di tempat yang tidak begitu jauh darinya. Seolah-olah lelaki tua itu muncul entah dari mana. Namun, bahkan King Sui saat ini tidak dapat merasakan aura apapun dari tubuh lelaki tua itu. Orang tua itu tampak bermartabat. Dia memiliki aura yang menyerupai seorang raja. Dia adalah kepala sekolah dan kepala akademi rahasia surga. Dia mungkin bukan prajurit terkuat, tapi dia adalah orang yang mengendalikan akademi rahasia surga. Para prajurit yang lebih kuat darinya biasanya tidak akan menunjukkan terlalu banyak perhatian terhadap akademi rahasia surga kecuali itu tentang masalah yang sangat penting. Bukan itu, hanya saja menurutku itu agak familiar, ucap King Sui buru-buru. Di sini, silakan duduk. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya berbicara dengan seorang pria muda. Sudah berapa tahun, saya tidak pernah penasaran tentang seorang pria muda. Orang tua itu meminta King Sui dan pria tua dengan gaun singa ungu untuk duduk. Aku adalah kepala sekolah akademi rahasia surga, tapi kuharap kau tidak terlalu memikirkan ini. Saya tidak memiliki niat buruk apapun terhadap Anda. Hanya saja melihat keajaiban sepertimu muncul di sini, kami berharap kamu bisa menggunakan nama kami, Akademi Rahasia Surga. Senior, aku tidak begitu mengerti maksudmu. King Sui memiliki banyak rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh kerabat dekatnya sendiri, apalagi orang luar. Dia juga tidak berencana untuk membagikannya dengan orang lain. Jika dia ceroboh dengan itu, dia mungkin membahayakan dirinya sendiri, dengan risiko dibunuh. Artinya kemanapun kau pergi di masa depan, kami berharap kau akan pergi sebagai perwakilan dari Akademi Rahasia Surga. Di masa depan, jika tidak masalah bagi Anda, kami berharap Anda dapat membantu meningkatkan level Akademi Rahasia Surga kami. Orang tua itu memandang King Sui dan berkata dengan serius, saya tidak begitu mampu. Ada terlalu banyak orang yang lebih kuat dariku di Akademi Rahasia Surga. Bahkan beberapa anak muda lebih kuat dariku. King Sui mengungkapkan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Haha. Kamu masih bertingkah bodoh di depan kami. Kami tahu bahwa Anda memiliki rahasia, tetapi kami juga tidak akan menanyakannya kepada Anda. Jauh di lubuk hati, Anda sebenarnya tidak melihat setinggi itu dari Akademi Rahasia Surga. Tetapi Anda juga memiliki ambisi jauh di dalam hati Anda. Misalnya, suatu hari, Anda akan menyalip Akademi Rahasia Surga. Orang tua itu berkata dengan sangat percaya diri. Sekarang, King Sui tahu bahwa lelaki tua yang berpengalaman ini jauh lebih kuat daripada para psikiater dari inkarnasi sebelumnya. Dia berkata tanpa daya, saya tidak berani berpikir begitu. Baiklah, kami tidak akan memaksa Anda untuk melakukannya, kami juga tidak akan terlalu keras kepala terhadap masalah ini. Semua orang di Akademi Rahasia Surga benar-benar gratis. Bahkan jika kesepakatan tidak berakhir dengan baik, kami tidak akan mempermasalahkannya. Yang kami harapkan hanyalah Anda membantu Akademi Rahasia Surga dalam kemampuan Anda sendiri. Ini juga untuk pengembangan Akademi Rahasia Surga di masa depan. Tentu saja, kami tidak akan membiarkan Anda menderita secara tidak perlu. Misalnya, Anda dapat menyarankan ketentuan apapun yang Anda inginkan. Selama itu sesuatu yang bisa kami lakukan, kami akan membantu Anda. Orang tua itu terdengar sangat santai. Dia sangat ramah saat berbicara. Aku juga berjanji, aku akan tetap menjadi murid Akademi Rahasia Surga, sebagai anggota dari Blazing Wind Veranda. King Sui merasa bahwa dia tidak dalam posisi yang tepat untuk bernegosiasi, dia juga tidak merasa perlu untuk melakukannya. Dia merasa bahwa segera,
Akademi Rahasia Surga akan tahu bahwa dia memiliki aset untuk melakukannya. Itu akan cukup jika dia menyebutkan bahwa dia adalah anggota dari Blazing Wind Veranda. Orang tua itu adalah pria yang sangat berpengalaman. Dia akan tahu pikiran King Sui bahkan jika dia tidak menyebutkannya. Bocah kecil, kamu orang yang tulus. Jangan khawatir, kami akan memberikan dukungan terbesar kami kepada Blazing Wind Veranda. Jika situasinya memungkinkan, di masa depan, Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk mengambil alih Akademi Rahasia Surga. Ucap orang tua itu mengungkapkan senyuman bahagia. Baiklah, terima kasih senior, ucap King Sui tahu bahwa lelaki tua itu hanya membuat janji kosong sekarang. Jika King Sui mewujudkan ini, dia masih harus bergantung pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang ini. Saya sudah selesai membicarakan hal-hal utama hari ini. Hal lainnya adalah saya ingin mempromosikan Anda menjadi kustodian tamu. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Lelaki tua berjubah naga emas itu tersenyum dan berkata, penjaga tamu. King Sui tahu tentang para penjaga. Namun, dia juga tahu tentang Saint Lord Kustodian. Tapi ini pertama kalinya dia mendengar penjaga tamu. Sebenarnya guest kustodian itu kan kustodian biasa. Hanya saja Anda tidak akan dibatasi oleh orang lain. Bahkan kami tidak memiliki otoritas untuk mengontrol Anda. Tentu saja, Anda tidak dapat merusak reputasi Akademi Rahasia Surga. Kapanpun Akademi Rahasia Surga dalam masalah, asalkan tidak sulit bagimu, penjaga tamu wajib membantu Akademi Rahasia Surga. Orang tua itu memandang King Sui dan berkata sambil tersenyum. Kondisi ini memang terdengar sangat fleksibel. Alasannya adalah semakin kuat seseorang, semakin kesal mereka akan merasa dibatasi. Karenanya, sekte yang berpikiran terbuka akan memberi orang kebebasan sebanyak mungkin ketika situasi memungkinkan. Bahkan jika mereka lebih kuat dengan berbagai hal, sekali sekte itu terancam punah, para anggota tidak akan membantu seperti mereka yang dibatasi secara longgar. Hal terpenting tentang sebuah sekte adalah seberapa bersatu mereka dan membantu anggotanya menemukan rasa memiliki. Tentu saja, aturan sangat penting tetapi itu jelas bukan hal terpenting tentang sebuah sekte. Saya berjanji kepadamu. Tapi aku sudah menjadi murid Akademi Rahasia Surga. Mengapa Anda tidak melupakan gelar kustodian saja? Bukankah ini lebih baik? King Sui tersenyum dan menatap pria tua itu. Haha, kata-kata ini adalah yang paling penting dan tidak bisa diabaikan. Saya dapat merasakan bahwa Anda sangat ambisius. Lebih jauh lagi, yang lebih aneh lagi adalah bahwa saya telah merasakan bahwa ada kekuatan unik yang terkandung di dalam tubuh Anda. Suatu hari, Anda pasti akan berubah menjadi naga di antara manusia dan melayang di langit. Saat itu, saya berharap Anda dapat membantu menjaga Akademi Rahasia Surga. Itu saja yang saya minta. King Sui tahu tentang situasinya sendiri. Dia juga merasa bisa melakukannya. Namun, mengingat lelaki tua itu bersikeras, dia pasti mempercayai penilaiannya. Selain itu adalah keberanian orang tua itu. King Sui seharusnya tidak lain adalah kelemahan di matanya. Namun, lelaki tua itu sebenarnya telah membukakan pintu sebesar itu untuknya. Jangan khawatir tentang itu. Jika hari seperti ini benar-benar akan datang, saya akan melakukannya. Mengingat bahwa saya mampu melakukannya, saya akan membantu Akademi Rahasia Surga menghancurkan pola benua barat lembu, ucap King Sui dengan tegas setelah berpikir sejenak. Baiklah, jika Anda memiliki apapun yang Anda butuhkan yang dapat kami lakukan, Akademi Rahasia Surga akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Jangan ragu untuk memberitahu kami apa yang Anda butuhkan. Kami akan mencoba sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan Anda. Ucap orang tua berjubah naga emas memandang King Sui dengan serius. Baiklah, orang tua, kira-kira berapa banyak kekuatan yang dimiliki oleh kekuatan terkuat di benua barat? King Sui merasa bahwa kemudian, dia ingin pergi ke dinasti lain di benua barat. Dikatakan,
Mengetahui kekuatan diri sendiri dan kekuatan musuh adalah jalan pasti menuju kemenangan. Selain itu, dia juga penasaran. Kekuatan tertinggi di benua barat kira-kira 8.000 matahari. Saya tidak yakin apakah ini akurat. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua berjubah naga emas itu tersenyum dan berkata. King Sui sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sendiri juga tidak tahu apakah kekuatan ini dianggap luar biasa tinggi. Bagaimanapun, itu harus dianggap cukup tinggi menurut Hak. Bagaimanapun, kekuatan stabilnya saat ini sekitar 300 hingga 600 yang. Penggandaan kehebatan yang dia dapatkan dari waktu ke waktu tidak dapat dianggap sebagai bagian dari kekuatannya karena hanya muncul sesekali. Apa menurutmu tidak begitu menakutkan? Sebenarnya, 3.000 matahari adalah titik potong. Sekitar 5.000 matahari di sisi lain, itu adalah titik potong yang sangat besar. Hal yang sama juga berlaku untuk 8.000 matahari. Misalnya, begitu seseorang mencapai 3.000 matahari, mereka akan menemui kemacetan. Sebuah kemacetan yang sangat sulit untuk ditembus. Sedemikian rupa sehingga mungkin sesulit mendaki ke surga. Ucap orang tua itu tersenyum dan menatap King Sui. King Sui merasa agak malu. Lagi pula, meskipun dia memiliki kekuatan yang kecil, dia sudah menemukan kekuatan senilai 8.000 matahari agak rendah. Sekarang, dia juga mulai memahami bahwa ketika seseorang berkembang lebih jauh dalam kultivasi mereka, terlepas dari kenyataan bahwa mereka mungkin mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan, secara bersamaan akan lebih sulit bagi mereka untuk meningkatkannya saat mereka maju ke depan. Begitu, perjalanan kultivasi memang sulit. King Sui berkata dengan kagum, "Kamu masih muda. Masa muda Anda adalah aset Anda. Begitu Anda mencapai usia tertentu, kekuatan Anda secara alami akan mengikutinya dan meningkat. Atau mungkin, itu akan meningkat lebih tinggi saat itu." King Sui pergi setelah tinggal di halaman rahasia surga selama lebih dari setengah hari. Halamannya sekali lagi dipindahkan. Kali ini, itu telah dipindahkan ke tempat yang terletak tidak jauh dari putri tertua. King Sui tidak tahu apakah orang tua itu sengaja melakukannya. Berbicara secara logis, dengan identitasnya, ini seharusnya tidak menjadi tempat tinggalnya. Selanjutnya, lelaki tua itu juga memberinya kunci. Ini adalah salah satu harta yang diberikan oleh lelaki tua itu. Atau lebih tepatnya, itu adalah kunci ruangan yang penuh dengan harta karun. Awalnya, King Sui bermaksud menolaknya. Tapi saat dia memikirkannya lebih dalam, dia melepaskan niat ini. Ini adalah hadiah yang diberikan padanya untuk masa depan. Selain itu, ada juga beberapa orang lagi dari Akademi Rahasia Surga yang diberi hadiah kamar ini. King Sui tidak terburu-buru mencari perbendaharaan. Sebagai gantinya, dia pertama-tama kembali ke halaman lamanya. Dia membawa King Sa dan bersama-sama mereka pindah. King Sui hanya menemukan bahwa halaman ini adalah yang paling dekat dengan halaman putri tertua saat menuju ke sana bersama dengan King Sa. Awalnya, ada halaman di sekitar tempat tinggal putri tertua tetapi semuanya kosong. Namun sekarang, semuanya telah diberikan kepadanya. Tidak lama setelah King Sui dan King Sa pergi ke halaman, putri tertua datang. Ekspresi yang dia miliki ketika melihat King Sui benar-benar aneh. King Sui merasa agak malu ditatapnya seperti itu. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh kepala sekolah kepadaku. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai di sini. Bahkan King Sui merasa sulit untuk percaya, apalagi putri tertua. Ini adalah tempat khusus untuk orang tua. Namun, itu bahkan lebih tinggi dari penatua normal. Ini ada hubungannya dengan gurunya. Yang terpenting, gurunya telah memberitahu dia sebelumnya bahwa tidak ada orang lain yang bisa tinggal di sekitarnya, terutama pria. Tapi sekarang, orang yang tinggal paling dekat dengannya adalah laki-laki. Apa yang ingin kamu jelaskan? Bukannya aku berusaha mengusirmu, ucap putri tertua menemukan ekspresi King Sui ketika dia tidak berdaya agak lucu. Yah, aku hanya takut kamu tidak akan menyukainya. Ketika King Sui mendengar kata-katanya, dia merasa lega. Oh,
Apa kau setakut itu padaku? Putri tertua bertanya dengan heran. Matanya tampak agak licik. Tidak juga. Aku hanya takut itu akan membuatmu kesal. Bagaimanapun, kita sekarang adalah tetangga. Kita harus saling membantu. Ucap putri tertua tersenyum dan menatap King Sui tanpa mengedipkan matanya. Segera, King Sui juga menemukan dirinya sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia tidak punya pilihan selain mengejek dirinya sendiri dan berhenti. Jadi kami hanya tetangga. Sister Sunu, saya hanya bercanda. Bagaimana dengan ini? Malam ini, gadis kecil ini dan aku akan pindah ke dalam mimpimu. Baiklah, ayo pergi. Berhenti mengeluh. Ucap putri tertua juga tahu bahwa King Sui hanya bercanda. Dia merasa sangat bahagia. Gaya hidupnya sekarang adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Bahkan gurunya sendiri mengatakan kepadanya bahwa dia telah berubah. Tapi gurunya menyukai cara hidupnya sekarang. Dia ingat gurunya mengatakan ini padanya, kultivasi tidak berarti menjauh dari dunia. Hanya dengan merasakan emosi dan memahami hati Anda sendiri barulah Anda dapat merasakan makna di dalamnya. Ini adalah kultivasi yang sebenarnya. Halaman di sini tampak hampir sama dengan putri tertua. Sebenarnya, putri tertua tidak menyadari bahwa selain daerah tempat tinggalnya, daerah lain di sekitarnya semuanya telah menjadi milik King Sui. Dibandingkan dengan tempat tinggal King Sui sebelumnya, tempat ini jauh lebih baik. Meskipun ukuran kediaman tidak bertambah terlalu banyak, hal utama tentang itu adalah dekorasi dan pemandangan di halaman. Juga, formasi yang digunakan untuk berkultivasi telah banyak ditingkatkan. Baik Yan Jinyu dan putri ketujuh datang. King Sui memberi mereka 2 halaman lain di sekitarnya. Pada saat mereka mengetahui bahwa berita itu nyata, mereka sangat bahagia. Alasannya adalah dengan menggunakan formasi di sini, kecepatan kultivasi seseorang akan menjadi jauh lebih cepat. Yang terpenting, meskipun tempat ini dibuat untuk prajurit kelas senior, cara formasi diatur di sini, kebanyakan dari mereka jauh lebih baik daripada yang digunakan oleh para tetua. Ini bagus. Nanti akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan beras. Tidak seperti sebelumnya, tidak baik menempuh jarak sejauh itu hanya untuk mendapatkan beras. Putri ketujuh berkata dengan gembira setelah dia memastikan ini nyata. Yan Jinyu di sisi lain, tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia menatap King Sui dengan matanya. Jauh di lubuk hatinya, dia juga benar-benar terpana dengan perubahan King Sui sepanjang hari ini. Di tengah sore, King Sui mengeluarkan kunci unik dan berjalan jauh ke dalam gunung. Perbendaharaan Akademi Rahasia Surga tersebar di banyak tempat. Masing-masing pasti punya banyak kamar juga. Selain itu, mereka semua memiliki orang-orang profesional yang menjaga mereka. Gunung Tianyi. King Sui menuju ke alamat yang diberikan lelaki tua itu. Ini adalah tempat dengan banyak gunung, menyebabkannya terlihat sangat berantakan. Dari tempat tinggi, orang hanya bisa melihatnya sebagai wilayah pegunungan yang sangat besar. Banyak gunung menembus awan, menutupi seluruh dasarnya. Itu seperti terowongan dan King Sui saat ini sedang melewatinya. Selain itu, banyak juga persimpangan. Bebatuan di sini sangat keras. Itu tampak keruh dan kusam. Juga, itu tampak sangat lembab. Di dalamnya tumbuh hal-hal seperti lumut dan semacamnya. Dari waktu ke waktu, akan ada juga binatang buas kecil dan cacing. Suasana di sini memberitahu King Sui bahwa tidak ada orang yang pernah ke sini dalam waktu yang sangat lama. Sebenarnya tidak terasa sesak itu. Ini mungkin akibat dari ki spiritual di dalam gunung atau pengaruh lumut itu. Sebaliknya, udara terasa agak segar dan bersih. Tentu saja, masih tidak bisa dibandingkan dengan udara di luar. King Sui dengan cepat menerobosnya. Jika dia menuju ke sana melalui udara, jaraknya akan relatif pendek. Tetapi akan sangat sulit untuk menemukan lokasi yang tepat kecuali dia melakukan perjalanan darat. Banyak orang akan melewati pegunungan untuk menuju ke sana sedangkan beberapa akan memilih pergi ke sana melalui bawah tanah. Mayoritas orang tahu bahwa itu adalah artefak.
Bawah tanah. King Sui tidak tahu kapan, dia mulai merasa bahwa dia sedang berjalan di sepanjang terowongan bawah tanah. Awalnya, dia berpikir bahwa sekelilingnya adalah bebatuan, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa itu adalah sejenis batu tanah. Melalui ini juga dia mengetahui bahwa dia saat ini berada di bawah tanah. Tiba-tiba, King Sui menarik perhatiannya oleh hal-hal di depannya. Apa yang tampak di depan adalah area yang relatif luas. Yang mengejutkan, ada sedikit cahaya di sekitarnya. Ini adalah area yang menyerupai tenda. Dengan itu berarti orang akan merasa seperti berada di tenda yang tinggal di sini. Bagian atas dari area itu memiliki sedikit cahaya yang jatuh darinya. Itu tampak seperti bintang, namun itu hanya pori-pori yang mengarah keluar. Di sekitar dinding di sekitarnya, ada beberapa dinding batu. Pada saat ini, beberapa pria tua tiba-tiba muncul di sekitar area tersebut. Orang-orang tua ini tampak tua, seperti pohon yang layu. Perasaan yang mereka berikan pada orang lain agak suram. Token. Suara suram dan dingin terdengar. King Sui mengeluarkan token yang diberikan oleh lelaki tua berjubah naga emas itu. Ada nomor yang diukir di atasnya. Pergi ke ruang tersembunyi yang sesuai dengan nomor di tokenmu. Jangan mendekati ruangan lain, atau jangan salahkan kami jika kamu mati. Begitu mereka selesai berbicara, orang tua dari sebelumnya menghilang seperti iblis. Sama seperti ketika mereka pertama kali muncul, mereka menghilang dengan sangat tenang. King Sui menggelengkan kepalanya. Setiap orang tua di sini sangat kuat. Mereka seharusnya menjadi salah satu kelompok yang bertanggung jawab untuk melindungi harta karun di Akademi Rahasia Surga. Dia mengeluarkan kunci berat yang panjangnya sekitar 1 kaki dan memasukkannya ke dalam kunci-kunci. Tempat ini didirikan dengan banyak formasi. Begitu seseorang mencoba menghancurkannya dengan paksa, mereka akan diaktifkan. Selain itu, pintu ruang tersembunyi terbuat dari jenis logam yang tidak biasa. Itu sangat sulit, sayangnya, tidak cocok untuk membuat senjata. Ini adalah pintu jebakan. Setelah dihancurkan, ruang tersembunyi itu juga akan runtuh. King Sui memutarnya dengan sangat cepat dengan tangannya. Kunci ini sangat rumit. Dengan kecepatan King Sui, dia benar-benar memutarnya lebih dari 100 kali. Satu-satunya hal yang terdengar adalah suara keras. Pintu ruang tersembunyi akhirnya terbuka. Sebenarnya, King Sui selalu tertarik untuk mempelajari tentang jebakan. Sayangnya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara dekat dengan mereka. Pintu batu terbuka. Satu-satunya hal yang memasuki matanya adalah tangga panjang yang mengarah ke bawah. Ada benda seperti mutiara malam di sisi yang memberikan pancaran redup sehingga dia masih bisa melihat agak. King Sui mengikuti jalan setapak dan perlahan menuruni tangga. Tangga itu panjangnya beberapa meter. King Sui memanggil lebah Jade Emperor untuk membantunya menemukan jalannya ke depan. Lebih baik aman daripada menyesal. Jika sesuatu yang buruk terjadi, setidaknya dia akan siap untuk itu. Tangga batu tidak terlalu panjang. Dengan sangat cepat, mereka sudah mencapai dasar. Jauh di lubuk hatinya, King Sui juga merasa sangat bersemangat karena bagaimanapun juga, ini adalah harta yang diberikan Akademi Rahasia Surga kepadanya. Dia tidak tahu apa isinya tetapi seharusnya tidak terlalu buruk. Sambil berpikir, King Sui berjalan menuju satu-satunya ruang tersembunyi besar di dalamnya. Tidak ada tanda bahaya dalam pesan yang dikirimkan lebah Emperor padanya. Saat King Sui berjalan, dia juga memikirkan apa yang paling dia nantikan. Saat King Sui memikirkan masalah ini, dia tercengang. Alasannya karena dia sudah memiliki alam valet Jade Immortal. Banyak barangnya berasal dari alam valet Jade Immortal tetapi sekarang, sejenak, dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki harapan yang sangat tinggi untuk hal-hal di dunia luar. Bahkan sekarang, dia tidak terlalu bersemangat seperti yang dia kira. Jika ada sesuatu yang benar-benar dia nantikan, itu adalah memperbaiki kekuatan di dalam dirinya. Pintu ruang tersembunyi di sini dibiarkan terbuka. Oleh karena itu,
King Sui sudah bisa melihat banyak hal di dalamnya hanya dengan satu pandangan. Sebagian besar dari apa yang ada di sini adalah beberapa peti. Hal-hal yang tertinggal di luar semuanya tidak berguna. Meskipun perbendaharaan itu memiliki panjang dan lebar sekitar 10 meter, hanya ada sedikit hal di dalamnya. Ini malah membuat King Sui merasa bahagia. Ini karena dari pengalamannya sejauh ini, semakin banyak barang yang mereka taruh di sini, semakin banyak hal yang tidak berguna. Hanya sebagian kecil dari mereka yang dianggap layak. King Sui meletakkan tangannya di salah satu peti yang paling dekat dengannya. Peti itu terbuat dari semacam giok. Karena peti itu terbuat dari batu giok, seharusnya ada barang bagus yang terkandung di dalamnya. Selain hal-hal yang sangat berharga itu, biasanya, sebagian besar benda yang terkandung di dalam batu giok adalah bahan obat. King Sui perlahan membukanya dan menyadari bahwa hanya ada satu lapisan di dalamnya. Di atasnya ada lubang bundar seukuran telur merpati. Di dalamnya terkandung pil obat yang berkilau dan tembus cahaya. Ada ki spiritual yang luar biasa yang dipancarkan dari mereka. King Sui mengeluarkan salah satunya dan menutup dadanya. Pil obat itu sedikit lebih besar dari ibu jari seseorang. Itu berwarna emas. Ada cahaya fluorescen yang beredar di sekitarnya, membuat orang merasa itu adalah obat mujarab. Teknik penglihatan surgawi. Satu pil yang. Efek, satu pil satu yang, dapat membantu meningkatkan kekuatan pengguna dengan satu sinar matahari, bukan kekuatan mentah tetapi kekuatan lengkap pengguna. Setiap orang hanya dapat mengkonsumsinya 10 kali sepanjang hidup mereka. Mereka hanya bisa mengkonsumsinya 1 per tahun. Seseorang dapat menggunakan pil 1 yang tanpa pil 2 yang dan 3 yang, mereka tidak akan bentrok. Atau lebih tepatnya, saat mengonsumsi pil 1 yang, seseorang juga bisa menggunakan pil 2 yang, dan 3 yang, secara bersamaan. Oh, masih ada pil 2 yang, pil 3 yang dan seterusnya. King Sui tertegun. Awalnya, dia merasa bahwa pil 1 yang akan memberinya sedikit bantuan, tetapi jika dia dapat menggunakannya pada saat yang sama dengan pil 2 yang dan juga 3 yang, hasilnya masih dianggap layak. Hanya saja King Sui tidak tahu apakah ada 2 atau 3 pil yang di dalam ruangan tersembunyi. Kondisi penggunaan, prajurit harus memiliki kekuatan master negara tingkat 1 atau lebih. King Sui memikirkan mengapa para murid di klan aristokrat begitu kuat. Warisan klan mereka sendiri sudah kuat sejak awal. Jika mereka menambahkan beberapa pil obat yang lebih kuat, akan sulit bahkan jika mereka tidak ingin menjadi kuat. Misalnya, seperti pil 1 yang, Master Negara tingkat 1 dapat mengkonsumsi 1 dan segera naik ke Master Negara tingkat 3 pemula. Tentu saja, orang-orang yang bisa memiliki pil obat yang begitu hebat pasti merupakan kekuatan yang sangat kuat. Selain itu, aman untuk berasumsi bahwa hanya para jenius dari klan yang dapat menggunakannya. Klan lain mungkin tidak memiliki pil 1 yang, tetapi mereka akan memiliki pil obat lain yang belum tentu lebih lemah dari pil 1 yang. Mereka bahkan mungkin bisa mencocokkan dengan 2 atau 3 pil yang. Jika kita hanya berbicara tentang pil 1 yang, King Sui merasa itu tidak akan banyak membantu dirinya sendiri. Alasannya karena itu tidak meningkatkan kekuatan mentah seseorang. Jika itu adalah stat yang dinaikkan, itu akan lebih kuat. Faktanya, jika itu benar-benar membantu meningkatkan kekuatan mentah, King Sui tidak akan berani memakannya karena dia takut tubuhnya akan meledak sebagai akibatnya. Ada 60 pil di dada. Pil 1 yang jelas merupakan eksistensi yang tangguh. Nilai 60 ini sudah menjadi sesuatu yang tak terukur. King Sui meletakkan pil 1 yang kembali ke peti dan segera melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. Setelah itu, King Sui berhenti melihat. Dia segera melemparkan semua peti ke alam Valet Jade Immortal dan pergi. Di jalan keluar dia sangat cepat. Dia mengikuti jalan setapak kembali ke tempat asalnya dan dengan cepat melewatinya. Pada saat dia keluar, dia tidak bertemu dengan orang-orang tua itu. Pada saat King Sui sampai di rumah, hari sudah malam.
Dia terkejut saat mengetahui bahwa gadis-gadis itu juga ada di sana. Benar-benar nyaman bagi mereka untuk mengambil nasi sekarang. Tapi kali ini, King Sui menyuruh mereka menyiapkannya. King Sui memberi mereka perasa serta bahan-bahan lainnya. Setelah itu, dia memasuki alam valet jade immortal. Sedangkan untuk para gadis, mereka hanya bisa mulai mencoba memasak. Keindahan dari surga saling memandang dengan tercengang di dalam dapur, tetapi untungnya, Yan Jinyu telah melihat King Sui melakukannya sebelumnya. Bahkan, dia juga pernah memasak sebelumnya, hanya saja hidangan yang dia siapkan adalah jenis yang paling sederhana. Juga untuk King Sa, dia paling sering melihat masakan King Sui. Oleh karena itu, para gadis mulai mencoba yang terbaik untuk menyiapkan hidangan. Sementara itu, King Sui sudah mulai memeriksa kotak lain di dalam alam valet jade immortal. Ada sekitar 10 orang. King Sui membuka salah satu dari 2 peti batu giok lainnya dan menyadari bahwa ada pil obat yang tampak seperti pil satu yang. Mereka berbagi ukuran dan warna yang sama. Hanya saja aura yang dipancarkan terasa berbeda. Yang di sini sedikit lebih kuat. Hati King Sui bergerak. Dia memandang ke arah itu dengan teknik penglihatan surgawi. 2 pil yang. Efek pil 2 yang dapat meningkatkan kekuatan dengan 2 sinar matahari. Tidak mentah tetapi kekuatan keseluruhan. Setiap orang hanya dapat mengambil 10 sepanjang hidup mereka dan hanya 1 per tahun. Pada saat pil 2 yang dikonsumsi, itu bisa digunakan bersama dengan pil 1 dan 3 yang. Kondisi penggunaan, kekuatan pengguna harus setidaknya di atau di atas master negara tingkat 1. 2 pil yang, itu benar-benar pil 2 yang. Lebih jauh lagi, itu persis sama dengan yang dia pikirkan. Ada juga sekitar 60 dari mereka di dalam kotak ini. Setiap baris berisi 10 dan total ada 6 baris. Dia membuka peti batu giok lainnya. Yang ini relatif lebih besar dari yang sebelumnya. King Sui memeriksanya dan menemukan ada bahan obat di dalam kotak. Selain itu, mereka semua sangat berharga. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, mereka cukup berharga. King Sui melirik mereka dan menemukan bahwa mereka semua berusia sekitar 10.000 tahun. Setelah itu, King Sui mengintip peti lainnya. Batu yang. King Sui merasa sangat gelisah. Yang mengejutkan, bongkahan batu yang ini sebesar kepala 2 pria dewasa. Warnanya merupakan indikasi bahwa kualitasnya tampak lebih baik. King Sui menutup dadanya. Orang tua itu benar-benar menaruh banyak modal pada hadiah yang dia berikan pada King Sui. Dia terus membuka peti lain hanya untuk menemukan benih di dalamnya. Ada banyak benih di dalamnya. King Sui melihat ke arah mereka dengan teknik penglihatan surgawi dan menyadari bahwa itu adalah benih rumput yang dan bunga api yang. Hati King Sui bergerak. Mungkinkah benih tanaman obat untuk memurnikan pil 1 dan 2? King Sui menutup peti lain yang telah dia buka. Hal-hal di sini tampaknya berbagi hubungan dengan yang. Misalnya batu yang, pil yang, bunga yang serta rumput yang. Masih ada 2 peti kecil terakhir. Keduanya hanya berukuran 1 kaki. Namun, kualitas peti itu adalah yang terbaik di antara yang dia ambil. Ini membuat King Sui sangat bersemangat. Dia perlahan membuka salah satu peti kecil. Hal yang muncul di depannya adalah sebuah buku kuno. Di atasnya tertulis beberapa kata sederhana dan tanpa hiasan, 9 yang Parmacopoeia. Saat membukanya, King Sui membacanya dari halaman pertama. Semuanya resep yang layak, namun, semua resep yang tertulis di dalamnya pada dasarnya membutuhkan rumput obat seperti yang grass. Menjelang akhir, King Sui memperhatikan resep untuk pil 1 yang, hingga 9 yang. Tidak ada lagi. Dari benih dan resep itu, King Sui merasa bahwa perbendaharaan ini ditinggalkan oleh seorang alkemis yang kuat. Namun, karena orang tersebut dibatasi oleh situasi tertentu atau mungkin, karena pengaruh pribadinya, dia hanya bisa menyempurnakan pil 2 yang. Setelah sekian lama, King Sui meletakkan resep di tangannya. Ini karena dia merasa akan membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai dia bisa memperbaiki obat-obatan.
Apa yang dia maksud dengan itu adalah bahwa usia tanaman obat bukanlah sesuatu yang bisa dia miliki saat ini. Pil obat yang dimurnikannya sekarang semua membutuhkan bahan kelas pengobatan spiritual. Itu setidaknya berumur 3000 tahun. Hanya setelah 3000 tahun ramuan tersebut mulai dianggap sebagai pengobatan spiritual tingkat terendah. Dan untuk hal-hal seperti pil satu yang persyaratannya akan lebih tinggi. Bahkan di dalam alam Valet Jade Immortal, masih membutuhkan 10 tahun di dunia luar untuk melakukannya. Oleh karena itu, ini membuat King Sui merasa agak suram. Meski demikian, dia tetap merasa sangat bahagia. Bagaimanapun, umurnya saat ini sangat panjang. Jika dia benar-benar kehabisan ide, masih akan baik-baik saja jika dia harus menunggu selama 10 tahun. King Sui membuka kotak terakhir dengan perasaan yang rumit hanya untuk menemukan bahwa itu juga sebuah buku. Di atasnya tertulis, binatang pengobatan spiritual. King Sui bingung. Dia mengeluarkan beberapa buku dan mulai membolak-baliknya. Saat membaca, ekspresi terkejut terus-menerus terlihat di wajah King Sui. Sepertinya, binatang obat spiritual menargetkan secara khusus ramuan obat. Mereka adalah binatang yang mengubah tanaman obat menjadi pengobatan spiritual. Binatang obat spiritual menyapu tanah di dalam tanah, membuat tanah di dalam pertanian obat dipenuhi dengan spiritualitas. Beberapa dari mereka akan menyerbuki tanaman sedangkan beberapa akan segera menembus melalui tanaman obat. Hal utama adalah binatang iblis di dalam tanah pertanian obat dan penyerbuk. Hanya dengan mengubah tanah menjadi pertanian spiritual, tanaman obat dapat berubah menjadi rumput spiritual. Adapun mereka yang diserbuki, sebagian besar adalah buah spiritual dan semacamnya. King Sui terus membacanya dan menyadari fitur tangguh dari binatang obat spiritual. Binatang obat spiritual tingkat 1 dapat mengurangi waktu sebesar 10%. Kelas 2 bisa berkurang 20%. Sedangkan tingkat 3 bisa menguranginya hingga 30%. Binatang obat spiritual tidak mempersingkat waktu. Sebaliknya, itu membantu meningkatkan sifat spiritual dalam ramuan obat. Itu dengan cara lain dianggap mempersingkat waktu. Alasannya adalah bahwa ramuan obat akan berubah menjadi pengobatan spiritual setelah mencapai waktu tertentu. Ada juga bunga kehidupan dan teratai yang sangat besar di dalam kolam di dalam alam Valet Jade Immortal. Poin utamanya adalah bagaimana seseorang memelihara spiritual medicinal beast. Binatang pengobatan spiritual, terutama digunakan untuk memelihara binatang obat spiritual. Mayoritas binatang obat spiritual tidak memiliki kecakapan tempur yang kuat, apalagi ukuran tubuh mereka sangat kecil. Alasannya karena mereka perlu menyapu tanah serta memelihara tanaman obat. King Sui memiliki banyak target untuk menyerbuki binatang obat spiritual. Misalnya, lebah kaisar giok serta serangga es. Tetapi untuk saat ini, yang utama yang perlu dipilih King Sui adalah yang dapat membantu mengubah kualitas tanah. Tanah di dalam alam Valet Jade Immortal sudah dianggap sangat layak dan kuat. Jika tidak, itu tidak akan cocok untuk tanaman apapun untuk tumbuh. Setelah menghabiskan setengah hari untuk memutuskan, King Sui melihat babi berburu harta karun yang sedang tidur nyenyak di sudut. Tubuhnya masih terlihat cerah keemasan dan bulat seperti biasanya. Itu adalah binatang yang menyenangkan dan sangat menyenangkan. Yang terbaik adalah mengubah binatang harta karun semacam ini menjadi binatang obat spiritual. Tidak hanya bisa berburu harta karun. Dari segi ukurannya, itu juga lebih cocok untuk perannya. Selain itu, meskipun tidak memiliki kekuatan tempur, perlawanan binatang pemburu harta karun terhadap serangan sangat kuat. Itu juga bisa melewati pegunungan, mengebor bawah tanah, menyeberangi sungai, melewati api dan bahkan menembus melalui hal-hal yang lebih sulit dari dirinya sendiri. Ini juga agar bisa berburu harta karun. Babi pemburu harta karun menjadi binatang obat spiritual hanya akan menguntungkan dirinya sendiri. Setelah menentukan binatang iblis mana yang ingin dia beri makan, selama dia memberi mereka makan dengan satu pil binatang spiritual, dia akan mempertimbangkan untuk menanam benih binatang obat spiritual di dalam tubuh mereka.
Jika itu kompatibel dengan binatang iblis, mereka akan segera naik ke binatang obat spiritual kelas 1. Sedangkan jika tidak kompatibel, prosesnya akan sangat lambat. Mereka bahkan mungkin tidak akan menjadi binatang obat spiritual. Ada resep untuk pil binatang spiritual dalam binatang pengobatan spiritual. Selanjutnya di antara bijinya juga terdapat tumbuhan obat seperti ini. Namun, King Sui mengingat kotak ramuan obat. Dia dengan cepat membukanya dan memeriksanya. Seperti yang kuduga, itu adalah ramuan obat yang tercantum dalam resep pil binatang spiritual. King Sui tidak dapat menggambarkan keterkejutan yang dia rasakan saat ini. Jika dia benar-benar memelihara binatang obat spiritual dan menggunakannya bersama dengan alam valet jade immortal. Dengan kemampuannya dalam memurnikan obat-obatan, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memurnikan pil obat di dalam 9 yang Parmacopoeia. Semua ramuan obat sudah jadi. Secara alami, King Sui berencana untuk segera menyempurnakan pil binatang spiritual. Namun, sebelum ini, dia pertama kali menyebarkan benih itu di alam valet jade immortal. Dia baru mulai memperbaiki obat setelah selesai. Dia mengeluarkan semua bahan obat. Semua ini adalah jamu yang dekat atau bahkan telah mencapai 10.000 tahun kehidupan. Itu bisa dilihat betapa berharganya pil binatang spiritual. Mempertimbangkan bahwa itu adalah pil obat yang membutuhkan jenis ramuan obat ini untuk disempurnakan, tidak mungkin itu bermutu rendah. King Sui juga menyiapkan rumput ular emas. Kali ini, tidak ada kegagalan yang bisa ditoleransi. Dia perlu memelihara binatang obat spiritualnya sendiri sesegera mungkin. Hanya pada saat itu dia bisa memastikan jamu obat dalam jumlah yang cukup untuk memperbaiki pil obat yang kuat. Pada saat itu, dia serta anggota klannya dan teman-temannya akan menjadi lebih kuat. King Sui memasukkan hampir semua ramuan obat itu dan setelah menghabiskan 10 hari memurnikannya, dia akhirnya berhasil memproduksinya. Dia membuka kuali besi flint emas dengan penuh semangat hanya untuk melihat 2 pil obat seukuran kacang kenari di bagian bawah kuali. Mereka bersinar dengan cahaya yang agung dan dipenuhi dengan alam spiritual. Hanya 2. Begitu banyak bahan obat yang digunakan, namun pada akhirnya, dia hanya bisa memurnikan 2 di antaranya. Ini benar-benar mengejutkan King Sui. Bagaimanapun, dia berencana untuk memilih beberapa binatang iblisnya nanti untuk melihat mana yang paling cocok untuk berubah menjadi binatang obat spiritual. Sekarang, dia hanya bisa mencari 2 dari mereka. Dia hanya punya 1 kesempatan untuk mencari 1 yang bisa membalikkan tanah dan yang lain bisa melakukan penyerbukan. King Sui menutup kuali besi flint emas dan segera pergi beristirahat. Sudah beberapa hari sejak terakhir dia beristirahat. Dia sudah sangat lelah. Oleh karena itu dia memutuskan untuk hanya memikirkan binatang iblis mana yang harus dia berikan pil binatang spiritual setelah dia mengisi energinya. Setelah 8 jam, King Sui bangun tepat waktu. Setelah makan sedikit, dia mulai bertanya-tanya binatang iblis mana yang harus dia ubah menjadi binatang obat spiritual. Ah, saya belum melihat efeknya. Saat King Sui memikirkan hal ini, dia dengan cepat pergi ke Golden Flint Iron Cauldron, membukanya dan melihat pil binatang spiritual. Pil binatang spiritual itu disempurnakan dengan bahan obat yang berharga. Itu berisi sifat spiritual yang kuat. Efek ini bisa membantu mengubah target menjadi binatang spiritual atau binatang obat spiritual. Itu juga membantu meningkatkan budidaya dan kemampuan binatang itu dalam jarak yang sesuai. Tidak ada efek samping. Ia bekerja untuk semua spesies binatang. Ada juga kemungkinan gagal tetap. Setelah gagal, itu hanya akan membantu meningkatkan sedikit kekuatan dan bakat bawaan binatang itu. Dia menutup Golden Flint Iron Cauldron dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Pil binatang spiritual masih dianggap cukup baik. Itu hanya memiliki manfaat untuk binatang iblis. Bahkan jika itu tidak cocok untuk binatang atau binatang tidak dapat berubah menjadi binatang obat spiritual, itu masih baik-baik saja.
Setidaknya itu bisa membantu meningkatkan sedikit bakat terpendam atau keterampilan bawaan serta kultivasi mereka. Oleh karena itu dikatakan bahwa untuk binatang hanya ada manfaatnya dan tidak ada salahnya. Babi berburu harta karun. King Sui memanggil babi pemburu harta karun. Makhluk kecil ini awalnya sudah memiliki sifat spiritual surga dan bumi yang sangat kuat. Itu adalah binatang harta karun. Spesies binatang yang dipenuhi dengan alam spiritual. King Sui mengeluarkan pil binatang spiritual dan meletakkannya di depannya. Mata babi emas kecil itu haus. Hal kecil ini sangat cerdas. Tanpa mengatakan apa-apa, King Sui segera memberinya makan pil binatang spiritual. Bagaimanapun, tidak ada yang buruk tentang itu. Dengan sangat cepat, babi pemburu harta karun bersinar dengan cahaya keemasan. Tubuhnya masih 1 kaki panjangnya dan bulat. Namun, King Sui merasa itu berubah. Sepertinya ada ki spiritual jenis baru di dalamnya sekarang. Selesai, King Sui memandangi babi pemburu harta karun dengan senang hati. Semuanya bisa dilihat dengan jelas dengan teknik penglihatan surgawi. Apa yang paling membahagiakan King Sui adalah bahwa babi pemburu harta karun telah segera naik ke binatang obat spiritual kelas 2. Dia ingat dari buku Binatang Obat Spiritual bahwa bahkan jika binatang iblis memiliki bakat bawaan yang layak, setelah meminum pil binatang spiritual, itu hanya akan menjadi binatang obat spiritual kelas 1. Ini sudah dianggap sangat kuat. Mayoritas bahkan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berubah menjadi binatang obat spiritual tingkat 1 setelah mengkonsumsinya. Tentu saja, ada contoh binatang yang segera berubah menjadi binatang obat spiritual kelas 2 juga, tetapi itu semua adalah spesies kuno yang sangat bermutasi. King Sui tidak pernah berharap babi pemburu harta karun benar-benar memiliki asal yang tidak biasa. Untuk berpikir bahwa itu akan segera naik ke binatang obat spiritual kelas 2. Teknik penglihatan surgawi. Wash. Babi pemburu harta karun, binatang obat spiritual kelas 2. Binatang obat spiritual kelas 2. King Sui dengan penasaran mencoba melihat apakah ada perubahan. Seluruh tubuh babi pemburu harta karun sekuat berlian. Ada ki emas dan ki harta karun yang menakutkan yang terkandung di dalam tubuhnya. Itu mampu secara otomatis melarikan diri pada saat diserang. Setiap kali, King Sui dikejutkan dengan aspek yang tidak biasa dari makhluk kecil ini. Pada dasarnya, sangat sedikit yang mampu melukai babi pemburu harta karun. Alasannya karena ia bisa menembus hampir semua hal yang dimaksudkan untuk membatasinya. Bahkan jika itu dikonsumsi oleh binatang iblis, itu tetap tidak berguna. Babi itu masih bisa membuka lubang di tubuhnya dan melarikan diri. Itu mengabaikan energi roh atau serangan racun. Ini persis seperti keberadaan landak yang paling tangguh. Tidak ada yang bisa menelannya. Kemampuan berburu harta karun, membuat pertanian spiritual, dan meningkatkan Treasure Peak Golden Key, teknik pertempuran pasif, secara permanen meningkatkan kecepatannya 8 kali lipat. Bisa ditingkatkan. Konsumsi 0. Ya, ini menjadi lebih cepat. King Sui tercengang. Bukan karena binatang obat spiritual tidak bisa menjadi binatang iblis yang kuat. Hanya saja sebagian besar binatang obat spiritual terbukti tidak efektif dalam pertempuran. Hanya minoritas yang mampu berubah menjadi keberadaan yang tangguh dengan kekuatan yang menakutkan. King Sui membuat babi pemburu harta karun pergi ke pertanian obat di dekatnya untuk menampilkan kemampuannya sebagai binatang obat spiritual. Setelah itu, dia sudah bisa melihat babi pemburu harta karun mengebor bawah tanah. Satu-satunya yang terlihat adalah permukaan bumi sedikit bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang membalik di atas tanah saat baris demi baris terbentuk. Sangat cepat, babi pemburu harta karun berkeliling sebagian besar tanah di dalam alam valet jadi immortal dan kembali. Itu dia. King Sui merasa sangat ragu. Setelah itu, dia membungkuk dan mencubit segenggam tanah. Dia mencoba merasakan potongan ki spiritual di dalamnya. Oh begitu, King Sui tahu mengapa kekuatan binatang obat spiritual tidak bisa lagi lebih kuat.
Alasannya adalah karena ki spiritual di dalam tubuh mereka sudah tersebar di seluruh tanah. Pil binatang spiritual dapat membiarkan tubuh mereka mengandung lebih banyak ki spiritual dan kemudian membantu mereka melepaskannya. Hanya binatang obat spiritual yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Dengan melepaskan ki spiritual di dalam tubuhnya, tingkat di mana binatang obat spiritual meningkatkan kekuatan mereka secara alami akan menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, kecuali binatang iblis memiliki bakat bawaan yang sangat baik, itu tidak akan bisa berubah menjadi binatang perang yang kuat. Tapi masih ada satu hal lagi, binatang obat spiritual terus mengawasi pengobatan spiritual. Jika binatang obat spiritual dimasukkan ke dalam pertanian obat dengan obat-obatan spiritual dengan usia yang sangat kuat, maka itu akan mampu menyerap kekuatan obat yang kuat di dalam pertanian obat. Jika spesies binatang itu kuat, laju peningkatannya juga akan secepat binatang iblis yang kuat itu. Mungkinkah babi pemburu harta karun juga bisa berevolusi menjadi monster pertempuran yang kuat? King Sui sendiri juga merasa sulit untuk percaya. Di tangannya, dia memegang benda kecil yang lucu ini, yang selain terlihat imut, hanya memiliki ciri memiliki kemampuan bertahan hidup yang kuat serta keterampilan berburu harta karun. Namun, benda kecil ini sedikit mirip dengan tikus pemakan tanah. Itu bisa mengebor melalui tanah. Hanya saja tikus pemakan tanah itu sangat cepat. Namun, babi pemburu harta karun juga bisa masuk ke dalam air dan juga terbakar. Seluruh tubuhnya kebal. Bahkan seorang pejuang yang kuat akan merasa sangat sulit untuk memberikan kerusakan padanya. Namun, babi pemburu harta karun secara alami dapat dengan mudah diledakkan dengan kekuatan murni. Atau, babi pemburu harta karun akan mampu menembus tubuh prajurit yang kuat. Tentu saja, sebelum evolusi, kecepatan babi pemburu harta karun sangat buruk. Dalam periode waktu ini, itu sudah cukup bagi musuh untuk menghancurkan babi pemburu harta karun sekitar 100 kali. Tapi sekarang, kecepatan babi pemburu harta karun yang sekarang berubah menjadi binatang obat spiritual kelas 2 sekarang 8 kali lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, fungsi di sekitar tubuhnya juga tampaknya menjadi lebih kuat. Dengan tambahan kecepatannya, binatang pemburu harta karun jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Apa yang bahkan lebih menakutkan tentang itu adalah bahwa setelah konversi menjadi binatang obat spiritual dan kenaikan kelas, itu menjadi jauh lebih cerdas. Inilah yang paling menakutkan. Babi pemburu harta karun lahir pemalu. Ini juga mengapa itu tidak bisa berubah menjadi monster pertempuran yang kuat. Awalnya, itu tak terbantahkan kuat dalam menahan serangan. Itu bisa mengabaikan serangan energi roh dan sangat sedikit kerusakan yang dapat ditimbulkan pada tubuh fisiknya. Karena King Sui tidak berbuat banyak saat ini, gajah naga skala emas hanya bisa menghancurkannya dan menginjaknya. Meskipun demikian, itu masih tetap tidak tergores. Ki emas di dalam tubuhnya terlalu kuat. Di masa lalu, King Sui pernah berpikir untuk menjadikan babi pemburu harta karun sebagai binatang iblis yang kuat sebelumnya. Justru karena kemampuannya untuk menahan serangan. Tetapi meskipun bereksperimen dengannya beberapa kali, itu tetap tidak ada gunanya. Itu pemalu, seolah tidak punya hati untuk terus berjuang dan hanya ingin melarikan diri. Ini juga bagaimana dia kehilangan niat untuk melakukannya. Saat King Sui melihat babi berburu harta karun, dia tidak bisa tidak memikirkan Mu King. Babi pemburu harta karun adalah sesuatu yang diberikan kepadanya olehnya. Jika memungkinkan, dia merasa bahwa dia bisa membuat babi pemburu harta karun miliknya berubah menjadi keberadaan yang tangguh juga. Setelah berkomunikasi dengan babi pemburu harta karun melalui kesadarannya, King Sui melihat perubahan yang signifikan. Tampaknya menjadi lebih berani sekarang. Sekarang, babi pemburu harta karun dianggap telah tumbuh melampaui harapan King Sui. Itu segera berubah menjadi binatang obat spiritual kelas 2, sedemikian rupa sehingga bahkan mungkin berakhir dengan keberadaan yang menakutkan di masa depan. Untuk saat ini, King Sui memilih untuk tidak memikirkannya. Hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah memupuk obat mujarab.
Satu-satunya yang tersisa adalah jenis penyerbukan. King Sui telah mempertimbangkannya berulang kali sebelum akhirnya menetap di Kaisar Langit Ratu Lebah. Bagaimanapun, setelah berubah menjadi binatang obat spiritual, generasi selanjutnya dari Kaisar Langit Ratu Lebah kemungkinan besar akan menjadi lebih luar biasa. Selain itu, kualitas nektar Ratu Lebah juga akan meningkat pesat. Awalnya, King Sui ingin memberikan kesempatan kepada serangga es. Tetapi setelah pertimbangan yang cermat berulang-ulang, dia merasa lebih baik memberikannya kepada Kaisar Langit Ratu Lebah. Dia akan memperbaiki pil binatang spiritual lagi ketika dia berhasil mengumpulkan lebih banyak ramuan obat di masa depan. Saat itu, dia akan membiarkannya memakan satu dan memperlakukannya sebagai membantu binatang iblisnya meningkatkan sedikit kekuatan mereka. Hanya karena binatang iblis itu kuat, itu tidak berarti bahwa itu akan bisa menjadi binatang obat spiritual. Misalnya, tipe cacing tanah atau dengan kata lain, binatang iblis tipe serangga akan merasa relatif mudah untuk berubah menjadi binatang obat spiritual. Adapun binatang buas lainnya, ada kemungkinan lebih tinggi mereka akan berubah menjadi binatang spiritual sebagai gantinya. Sama seperti binatang iblis King Sui lainnya, itu pada dasarnya juga dianggap sebagai binatang spiritual sekarang. Hanya saja setelah mengkonsumsi pil binatang spiritual, itu akan menjadi lebih kuat. Ini juga alasan mengapa King Sui memilih babi pemburu harta karun dan Kaisar Langit Ratu Lebah. Akan ada kesempatan lebih tinggi bagi mereka untuk berubah menjadi binatang obat spiritual. Sebelum ini, dia benar-benar takut bahwa babi pemburu harta karun akan menjadi binatang spiritual alih-alih binatang obat spiritual. Ini bagus. Tidak hanya itu binatang harta karun, itu juga binatang obat spiritual. Benda kecil ini sudah bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Alasannya adalah bahwa hanya dengan menjadi binatang obat spiritual akan berubah menjadi binatang pertempuran yang kuat. Sebenarnya, sebelum menggunakannya, King Sui telah berkomunikasi dengan binatang iblisnya melalui kesadarannya. Masih ada alasan lain mengapa King Sui memilih Kaisar Langit Ratu Lebah. Itu adalah produk dari alam Valet Jade Immortal. Membiarkannya berubah menjadi binatang obat spiritual seharusnya membawa efek yang lebih baik. Setidaknya itu harus lebih baik dari serangga es. Tubuh Kaisar Langit Ratu Lebah mulai memancarkan cahaya terang setelah meminum pil binatang spiritual. Yang membuat King Sui terkejut adalah tubuh Kaisar Langit Ratu Lebah benar-benar menyusut. Itu sudah menjadi binatang iblis yang sudah sekitar 10 meter untuk memulai. Namun sekarang, sekali lagi menyusut dengan cepat. Namun, King Sui tidak khawatir. Alasannya adalah meskipun dia bisa merasakan tubuh Kaisar Langit Ratu Lebah menyusut, aura serta ki spiritual di dalamnya meningkat. Meski ukurannya kecil, ia tetaplah seorang ratu. Itu memiliki jenis temperamen alami seorang raja. Tubuh Kaisar Ratu Lebah menyusut perlahan dan hanya berhenti ketika ukurannya tidak lebih kecil dari sekitar 2 meter. Itu setengah ukuran lebah Kaisar Giok biasa. Tubuhnya telah berubah menjadi emas. Selanjutnya di atas kepalanya ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas kecil. Kemungkinan besar berhasil. King Sui memandang Kaisar Langit Ratu Lebah dengan gembira. Kaisar Langit Ratu Lebah, binatang pengobatan spiritual tingkat 2. King Sui tercengang. Hanya keberuntungan macam apa dia hari ini? Sebuah insiden yang tercatat di dalam buku kuno yang dikatakan hanya bisa ditemui sekali setiap 100 tahun. Dia benar-benar berhasil mengalaminya 2 kali hari ini. Awalnya, Kaisar Ratu Lebah seharusnya sangat lemah. Tapi sekarang, itu benar-benar berhasil meningkat secara signifikan. Kekuatan mentahnya sekarang bernilai 100 nimbus. Kekuatan Kaisar Giok. Tingkatkan kekuatan mentah Ratu Giok Ratu Lebah 10 kali lipat. Konsumsi 0. Itu bisa memberi perintah kepada serangga 100 li di sekitarnya. Kaisar Ratu Lebah bisa mengeluarkan racun bubuk bunga yang menakutkan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.